Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kanoriba Hanif Ida, yang saya hormati pengurus semuanya dan teman-teman yang saya sayangi, dan tidak lupa orang tua saya di rumah, ayah saya dan juga ibu saya. Semoga mereka beliau sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, jadi teman-teman, di sini perkenalkan saya Putri Salma dari kelas 11 MA Al-Quran Raiba Hanif Ida, akan berbagi kepada kalian, akan sharing bareng kalian mengenai mata pelajaran PPKN. Nah, kali ini saya membawakan judul yang berjudul Terjadinya Sebuah Negara. Nah, oke. Sekarang kita mulai dari cabang yang pertama, karena pada peta imajinasi kali ini saya membagi menjadi 4 cabang. Oke, kita mulai dari cabang yang pertama. Nah, ini adalah terjadinya sebuah negara menurut George Jelinek. Nah, jadi menurut George Jelinek ini ada dua proses atau dua yang berpengaruh dalam terjadinya suatu negara, yaitu adalah primer dan juga sekunder. Untuk yang primer maksudnya ini apa? Jadi kalau yang primer ini maksudnya adalah di mana keluarga yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, mereka ini saling berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu yang primer. Kalau yang sekunder ini adalah terjadinya sebuah negara ini bukan karena dibicarakan, akan tetapi karena diakui oleh negara lain, kayak gitu. Nah, itu menurut George Jelinek. Oke, kita lanjut ke cabang berikutnya. Karena di sini teman-teman semuanya, terjadinya sebuah negara ini mengandung banyak sekali teori-teori, mulai dari teori perjanjian dan lain-lainnya. Oke, di sini saya akan mulai dari teori perjanjian. Nah, apa itu teori perjanjian? Nah, jadi teori perjanjian ini disebut juga kontrak sosial. Nah, teori ini adalah teori yang paling tertua yang ada, kayak gitu. Teori ini juga termasuk teori yang universal. Mengapa? Karena ini adalah satu-satunya atau salah satu teori yang paling mudah, karena dimana perjanjian, dari yang namanya perjanjian, pasti teori ini dilandasi dari perjanjian masyarakat, kayak gitu. Lalu, nah di sini diharapkan dengan melakukan teori ini akan terjadinya sebuah negara yang sesuai dengan tujuannya, di mana tercapainya cita-cita dari negara tersebut, dan juga tidak terjadinya homo homini lupus, yaitu adalah orang yang satu tidak merupakan binatang buas orang lain, kayak gitu. Nah, selain itu, salah seorang yang berpengaruh atau yang mendeklarasikan dari teori ini adalah Thomas Hobbes. Nah, itu penjelasan mengenai teori perjanjian. Nah, lanjut ke teori yang berikutnya, yaitu teori ketuhanan, kekuatan, dan juga teori organis. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah teori ketuhanan. Nah, jadi teman-teman semuanya, teori ketuhanan ini adalah di mana sebuah negara itu terbentuk karena adanya sebuah raja, kayak gitu. Nah, dengan kata lain, teori ketuhanan ini adalah adanya doktrin teokratis. Doktrin ini yang melandasi kepada masyarakat yang beranggapan bahwa raja atau seorang pemimpin ini dipilih dari Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas apa yang diberikannya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, pasti itu tanggung jawab raja yang telah diberikan dari Tuhan. Kalau misalnya nih ada di negara Korea Selatan, itu yang masih berpemerintahan
kerajaan kayak gitu, monarki kayak gitu. Nah, yang kedua teori kekuatan. Ya ini adalah di mana itu didominasi oleh orang-orang yang kuat yang berhasil mengalahkan orang-orang yang lemah kayak gitu. Nah, dengan kata lain ini juga keberhasilan penaklukan etnis yang kuat terhadap etnis yang lemah kayak gitu. Nah, lanjut ke teori organis. Apa itu teori organis? Yaitu adalah di mana teori itu mengandung konsep biologis yang berpendapatan bahwa manusia ini sama dengan makhluk hidup kayak gitu. Nah, lanjut ke cabang berikutnya, yaitu adalah teori historis yang mengandung banyak teori lagi. Nah, jadi dalam teori historis ini masih mengandung di dalamnya masih banyak teori lagi. Nah, yang pertama ini adalah teori kenyataan, di mana itu sesuai dengan namanya, kenyataan. Pasti ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan. Itu yang namanya teori kenyataan. Yang kedua itu ada teori penaklukan, yaitu adalah kebalikan dari teori kenyataan. Ini adalah di mana belum adanya sebuah negara yang terbentuk, yaitu misalnya dikarenakan berhasilnya sebuah penaklukan itu kan belum terbentuknya suatu negara. Dari itu disebut teori penaklukan kayak gitu. Nah, ada juga yang namanya teori pemberontakan, yaitu seperti negara Amerika yang berhasil melawan negara Inggris. Yang berikutnya ada teori peleburan yang disebut juga teori fusi, yaitu adalah teori di mana negara-negara itu menjadi satu, seperti bersatunya negara Jerman. Terus berikutnya ini ada teori di mana sebuah negara ini berhasil dikuasai oleh negara lain. Yang terakhir ini adalah di mana sebuah negara ini berhasil melepaskan diri dari negara yang menjajahnya, seperti negara kita tercinta ini, negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhasil memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Hikmahnya kali ini dengan kita mengetahui terjadinya sebuah negara, semoga kita ini lebih mencintai negara kita ini, lebih lebih paham mengenai terbentuknya, terjadinya, proses terjadinya sebuah negara. Itu bukanlah hal yang mudah, guys. Gitu. Maka dari itu, gimana kita ini sebagai generasi muda bisa mempertahankan keutuhan negara kita ini, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita ini masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.